Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang senantiasa kita rasakan dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan diperlengkapi kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya Tuhan kami datang bersyukur di hadapan hadirat-Mu. Ya Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena kasih-Mu, karena penyertaan-Mu, kami masih ada hingga pada saat ini. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini sungguh kami pahami, boleh kami mengerti ya Tuhan, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa di surga, ini doa kami, di dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yakobus pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Firman Tuhan, hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Amin firman Tuhan. Dari pembacaan kita pada saat ini diberikan satu tema, yaitu relasi yang benar. Relasi yang benar. Bacaan hari ini berisi tentang ajaran atau didikan bagi semua orang. Dalam hal ini memiliki bentuk persahabatan yang tepat. Hal tersebut dilakukan melalui perbandingan antara dampak relasi dengan dunia dan relasi dengan Allah. Ayat 1 sampai ayat 5 bacaan kita saat ini sangat jelas berisi dampak orang yang bersahabat dengan dunia. Sedangkan di ayat 6 sampai ayat yang ke-10 berisi nasihat untuk membangun relasi atau persahabatan dengan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, persahabatan dengan dunia
akan membuat manusia disetir dan dikuasai oleh kehendak untuk mengingini. Kehendak itu dapat bermuara pada usaha-usaha yang tidak pantas. Untuk mendapatkan sesuatu yang diingini, banyak orang menghalalkan segala cara sehingga apa yang diinginkan itu ia bisa dapatkan, walaupun usaha yang ia lakukan itu tidak pantas. Seseorang yang demikian akan menjadikan dirinya sebagai pusat sehingga menolak kehadiran yang lain. Sedangkan persahabatan dengan Allah yang ditunjukkan melalui kerendahan hati akan membuat manusia berkenan bagi Allah. Ia akan dikasihani dan akan ditinggikan. Pengakuan Gereja Toraja mengutarakan bahwa kehidupan sebagai orang beriman kepada Kristus menempatkan kita dalam pergumulan antara dosa dan anugerah. Artinya, kendati manusia telah menerima anugerah ganda, penebusan dan pengudusan, tetapi kenyataan dosa tetap membuntuti kita hari demi hari. Kenyataan tersebut mestinya mengantarkan kita pada kerendahan hati untuk berserah agar Roh Kudus yang senantiasa menyadarkan kita dan membawa hidup kita dalam pertobatan dari hari ke hari, sebagai penanda kita ini milik Kristus. Karena itu, senantiasalah berserah agar kita senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tak henti-hentinya ya Tuhan, kami datang naikkan syukur kami kepadamu. Karena kasih dan penyertaan-Mu, kami masih diberi waktu untuk membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Biarlah lewat firman-Mu ini yang akan menuntun kami mengangkat segala tugas tanggung jawab kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga mendoakan seluruh anggota jemaat-Mu di Jemaat Silo Campagaya dalam tugas aktivitas mereka. Berkati setiap usaha yang mereka lakukan ya Tuhan. Biarlah boleh dikerjakan dengan penuh sukacita, dan di situ nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Dan lewat setiap usaha yang dilakukan ya Tuhan, berkat Tuhan selalu nyata dalam kehidupan mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, juga kami berdoa buat anggota jemaat-Mu yang dalam lanjut usia. Tuhan, Engkau yang senantiasa memberkati mereka. Biarlah dalam menjalani masa tua mereka ya Tuhan, terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Juga ya Tuhan, kami mendoakan pemuda-pemudi-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa memberkati mereka dalam menjalani masa muda. Biarlah senantiasa takut akan Tuhan dan terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, juga kami mendoakan ya Tuhan anggota jemaat-Mu yang dalam pergumulan karena sakit penyakit. Engkau yang senantiasa mengetahui harapan dan kerinduan mereka. Engkau yang akan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Setiap usaha yang dilakukan, Engkau yang akan memberkati. Biar lewat semuanya itu ya Tuhan, kesembuhan boleh diperoleh dan boleh kembali ke dalam kehidupan mereka, mengangkat tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga mendoakan anggota jemaat-Mu yang bergumul karena duka cita yang dialami. Kiranya Tuhan yang senantiasa menghiburkan keluarga yang ditinggalkan. Biarlah terus Tuhan yang senantiasa menghiburkan mereka.
Bapa dalam kerajaan surga, ini yang menjadi doa kami, yang kami bawa di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.